Berada sedekat ini dengan Mas Will rasanya seperti dulu, ketika aku hanya satu-satunya perempuan di hidup Mas Will. Argo, William, dan Salma masuk ke dalam rumah yang mereka curigai sebagai tempat para preman-preman menyekap Iris. Mereka mengendap-endap untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Karena sebelumnya mereka melihat para preman mendatangkan dokter ke sana dengan cara bersembunyi-sembunyi. William semakin khawatir takut terjadi apa-apa pada Iris. Mereka hampir saja kepergok oleh salah satu preman yang mengeluh karena dokternya bekerja dengan lelet dalam menangani pasien. Ketika mereka bersembunyi, William dan Salma berada begitu dekat. Salma memandangi wajah William dan kembali mengingatkannya pada masa-masa indah dulu bersama dengan William. Salma dan William kembali terbawa perasaan. Namun Salma berusaha sekuat tenaganya untuk menahan dirinya agar tidak berlarut-larut terbawa perasaan kepada William. Rasa sakit yang ditorehkan oleh William padanya membuatnya belum bisa memaafkan semua kesalahan William. Salma menahan dirinya agar masa lalu tidak menarik-nariknya lagi tenggelam dalam perasaan cintanya kepada William. Sementara itu di kafe Kubu, Pak Ridwan membuat sebuah kerusakan. Dia menghancurkan barang-barang dan merusak alat-alat elektronik di dapur kafe Kubu. Pak Ridwan ingin agar Salma pusing dengan kekacauan di kafenya. Menurut Pak Ridwan, hanya William yang akan mampu membantu Salma mengatasi kekacauan di kafe Kubu. Dengan begitu, Pak Ridwan sangat yakin perceraian William dan Salma akan batal. Jika Pak Ridwan berhasil membuat Salma membatalkan perceraiannya, maka Pak Ridwan akan selamat dari para penagih utang yang selalu menerornya dan mengancam akan menjebloskannya ke dalam penjara karena William akan membayar semua hutang-hutang Pak Ridwan akibat selalu berjudi. Begitu keluar dari gedung pengadilan, Kelvin bergegas menarik tangan Kinari dan meminta Kinari untuk jujur, di mana saat ini Kinari menyekap Iris. Kinari tetap bersikukuh bahwa dia tidak tahu menahu mengenai hilangnya Iris dan tidak juga mau mengakui bahwa dia yang telah menculik dan menyekap Iris. Kelvin tidak percaya begitu saja dengan pengakuan dari mulut Kinari. Hiasan kuku yang menempel di sepatu Kinari adalah hiasan kuku milik Iris. Kelvin pernah melihat Iris memamerkan kukunya di akun sosial medianya. Sedangkan Roy juga bertanya-tanya apakah mungkin memang Kinari yang telah menculik Iris. Padahal selama ini Dinda lah yang dicurigainya telah menculik Iris. Dinda yang memiliki masalah pribadi dengan Iris. Jadi Roy sedikit ragu apakah mungkin Kinari yang telah menculik Iris. Lalu apa motifnya? Dan kemudian dokter yang dipanggil oleh preman untuk menangani Iris mengeluhkan ketidaklengkapan peralatan yang dibawanya. Dokter menyarankan agar pasien dibawa ke kliniknya karena peralatan di sana sangatlah lengkap. Dokter akan lebih baik menangani pasien di kliniknya daripada di rumah itu. Para preman pun kebingungan. Tentu saja mereka tidak berani mengambil keputusannya sendiri tanpa perintah dari bos mereka. Tetapi di sisi lain mereka juga takut jika terjadi hal-hal yang buruk pada Iris. Mereka benar-benar bingung dengan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Apakah Iris akan baik-baik saja?